Halo teman-teman, aku Tiara Sekarayuni. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik tentunya. Apakah teman-teman sebelumnya pernah mendengar mengenai wabah virus Ebola? Oke, Ebola sendiri ini merupakan salah satu zoonosis yang sangat menular dan memiliki tingkat mortalitas yang tinggi pada manusia, dan gejala klinisnya ini terdiri dari demam dengan pendarahan yang banyak yang nantinya dapat mengakibatkan kematian. Ebola sendiri berasal dari genus Ebola virus, famili Viroviridae yang merupakan indera negatif dari RNN. Nama familinya berasal dari bahasa Latin, filum yang berarti benang. Kemudian bagaimana cara penularan virusnya? Yang pertama dapat melalui darah, kemudian muntah, feses, dan cairan tubuh yang berupa keringat, urin, dan sperma. Virus Ebola pertama kali terjadi pada tahun 1997 di Republik Kongo dan Sudan Selatan, di mana tingkat kematiannya ini mencapai 25% sampai 85%, di mana ini adalah kematian tertinggi pada tahun tersebut. Kenapa sih tingkat kematiannya sangat tinggi? Yang pertama, karena sistem kesehatan yang sangat lemah, kemudian kekurangan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kekurangan alat pelindung diri, kemudian penggunaan jarum suntik bekas yang tidak steril. Kemudian alat dan bahan medis yang terbatas, dan gejala awalnya ini mirip dengan infeksi lainnya, sehingga masyarakat menganggap ini infeksi yang biasa. Kemudian dari mana sumber wabah Ebola ini berasal? Wabah ini berasal dari Zara dan Maridi, yaitu dua kota yang terletak di perbatasan antara Sudan sampai Zaire. Yang pertama, wabah di kota Zara ini berpusat pada sebuah pabrik kain katun yang mempunyai sarang kelelawar di atap bangunan-bangunannya, dan para pekerja pabrik yang sakit ini dapat menularkan penyakitnya pada keluarga di rumah. Kemudian pada kota Maridi, penyebaran infeksinya ini bersumber dari rumah sakit, di mana penularan terjadi dari pasien ke keluarga yang menjenguk, selanjutnya menyebar ke semua pasien karena fasilitas kesehatan yang buruk dan terbatas. Selanjutnya, apakah kematian yang cukup tinggi ini bersangkutan dengan sistem imun? Betul, karena Ebola sendiri ini menyebabkan pembekuan darah dan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Oke, bagaimana sih prosesnya? Yang pertama, virus Ebola akan menginfeksi subjek melalui kontak dengan cairan tubuh atau sekret pasien terinfeksi dan didistribusikan melalui sirkulasi. Selanjutnya, sekitar 1 minggu setelah infeksi, virus mulai melakukan replikasi pada sel-sel target utama, yaitu sel endotel, fagosit mononuklear, dan hepatosit. Kemudian virus mengambil alih sistem kekebalan dan sintetis protein dari sel yang terinfeksi. Kemudian virus Ebola mulai mensintetis glikoprotein yang membentuk trimeric complex yang berfungsi mengikat virus ke sel-sel endotel yang melapisi permukaan interior pembuluh darah. Selanjutnya, glikoprotein juga membentuk protein dimer yang memungkinkan virus menghindari sistem kekebalan tubuh dengan menghambat langkah-langkah awal aktivasi neutrofil. Kehadiran partikel ini dan kerusakan sel yang dihasilkan menyebabkan pelepasan sitokin yang berhubungan dengan demam dan peradangan. Efek sitopatik infeksi di sel-sel endotel menghilangkan integritas vaskuler. Tanpa integritas pembuluh darah, kebocoran darah secara cepat menimbulkan perdarahan internal dan eksternal sampai tahap masif, dan bahkan ini dapat menyebabkan shock hipovolemi. Selanjutnya, untuk mendeteksi virus Ebola ini dapat dilakukan dengan beberapa uji. Yang pertama ELISA, kemudian IgM ELISA, selanjutnya dengan PCR, kemudian selanjutnya dengan isolasi virus, lalu antibodi IgM IgG, dan imunohistokimia. Kemudian apakah virus Ebola ini sudah memiliki vaksin? Nah, upaya pencegahan infeksi ini terus dikembangkan seperti melalui pemberian vaksin. Namun, sampai saat ini belum ditemukan vaksin yang bisa mencegah
infeksi virus Ebola dan masih dalam tahap uji klinis. Hal ini dikarenakan virus Ebola yang terus mengalami mutasi. Dari laporan terakhir, dilaporkan bahwa vaksin RVSF Ebola virus adalah satu-satunya vaksin yang telah disetujui oleh FDA untuk pencegahan Ebola virus. Meskipun telah terjamin keamanannya, vaksin ini mempunyai efek samping yaitu nyeri sendi yang terjadi pada fase 1 atau pada fase 2. Dengan demikian, penggunaan vaksin ini sudah efektif, namun diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terhadap vaksin virus Ebola serta meminimalisir efek samping yang terjadi. Ini bertujuan untuk kemajuan pengobatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Bagaimana menakutkan sekali kan virus ini, namun virus ini juga sangat menarik untuk kita pelajari. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.